Kami bersyukur Tuhan, haleluya. Kami bersyukur. Inilah Tuhan tubuh roh jiwa kami. Kami berseru, kami memohon, urapi tempat ini, urapilah hati kami, urapilah pikiran kami, urapilah jiwa kami Tuhan. Ampuni kami yang kami belum sempurna, urapi kami, pakai kami Tuhan. Narisi kami tu maharisi namayarana olehem ore harisi kolima orisi nama nahotapahena olehem. Hanya Allah yang besar, Allah yang patut disembah, Allah maha besar, Allah kudasa. Nurisikan nama tepan ini, nurisikan nama tepana, nurisikan ima yang sila, noho niharina oma. Tuhan, hidup kami yang belum sempurna, kami mohon beri pencerahan iman. Narisika lamarisi namarisika oleh itu pini sikne merasika. Allah ada di tengah-tengahmu, Allah bicara. Nohopon itu sikana mati nama lampenasi resikiara nopenalena rekaliena ahusia ama. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firman-Ku hidup di tengah-tengahmu. Aku bersabda, inilah Tuhan roh kami, satukan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sangat berterima kasih kepadamu Tuhan. Bukan kekuatan kegagahan kami ada di tempat ini. Engkau yang mengundang kami. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan sabda-Mu. Bicaralah Engkau. Sentuh kami terus hingga kami tahu apa yang Kau kehendaki. Maka itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu nama yang penuh dengan kasih, yang akan mementeraikan kami atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Yang percaya, kita sama-sama berkata, amin. Berikutnya saudara, puji nama Tuhan. Shalom. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Sukacita Allah beserta kita. Saudara, hari ini temanya sangat indah sekali, di mana tema itu berhubungan dengan talenta, ya. Talenta dari Allah. Mari kita imani bahwa rancangan Tuhan itu ya dan amin. Saat kita menjadi milik Allah, saudara, semua orang akan berkata bahwa aku ini anak Allah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi
Firman hari ini menerangkan kepada kita supaya kita paham bahwa kita hidup dengan banyak hal di dunia ini. Tetapi talenta ini diumpamakan tentang kerajaan surga, saudara, di mana kehidupan kita ini pergi ke suatu negeri berkelana, yaitu dunia ini. Dan mari kita akan percaya bahwa harta yang paling berharga di dalam hidup kita adalah iman kita menghampiri Allah, supaya kita sadar bahwa kehidupan kita ini tidak hanya sampai di sini. Dan kita tahu bahwa rancangan Tuhan itu selalu memberikan kepada kita janji yang indah, dan itu ya dan amin. Kalau kita akan perhatikan satu ayat di sini, kita akan perhatikan di dalam Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Amin. Saudara, jadi hidup kita sebagai orang pilihan Allah, kita ini ditentukan bukan garis nasib atau garis hidup, tetapi kita ditentukan oleh urapan Allah. Ketika manusia itu memiliki pimpinan Allah, maka Allah akan memberikan jalan yang terbaik, di mana kita memiliki talenta yang Tuhan sudah berikan pada setiap manusia. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Matius pasal 25 ini, di sini ada talenta yang diberikan kepada kita yang kita harus pahami. Di dalam ayat yang Matius, kita akan bacakan saja, saudara. Matius pasal 25 ayat yang ke-20. Hamba yang pertama, perhatikan baik-baik, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Nah, ini menandakan tentang di dalam dunia roh, ya saudara. Di dalam dunia roh, talenta 5 ini adalah kehidupan kita sehari-hari, di mana kita bekerja. Hidup kita bekerja, pagi, siang, malam kita bekerja, itu diumpamakan 5 talenta ini. Berjuang. Kalau kita tidak bekerja, kita tidak dapat uang. Ya. Kalau kita tidak semangat, kita juga tidak mendapatkan suatu gerakan untuk ke masa depan. Jadi yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai anak Allah, kita harus memiliki 5 talenta ini. Ya. Dan 5 talenta ini adalah pemberian Allah cuma-cuma kepada kita. Dan kita harus perhatikan baik-baik, mengapa Allah memberikan talenta ini kepada setiap manusia. Karena manusia di dalam dunia ini harus ada pertumbuhan iman untuk semakin hari semakin mengerti proses kehidupan kita. Saya akan memberikan satu contoh tentang kesaksian, ya saudara, supaya kita tahu bahwa dalam kehidupan kita ini kita perlu dalam proses hidup, perlu diproses. Dan kita tidak hanya sekedar kayak gini, enggak, tapi kita akan melewati hari demi hari dengan proses yang kita punyai. Setiap manusia prosesnya berbeda-beda. Nah, kesaksian saya ini adalah kesaksian di mana kita lagi masuk di dalam sebuah pelayanan, saudara. Suatu hari kita tinggal di suatu tempat, saudara, yang jauh dari kota, dan kita harus berjalan kaki. Dan waktu itu hujan dan gelap. Kita tidak punya sarana apapun, hanya berjalan kaki aja. Dalam perjalanan itu, saudara, berangkatnya tidak ada masalah, karena itu hari masih sore. Karena hujan lebat, maka kita pulangnya agak malam. Akhirnya kita berjalan kaki.
yang mulai dari rombongan banyak, akhirnya satu persatu pulang ke rumah masing-masing. Jadi perjalanan, oh ini aku daerah sini ya, lama-lama tinggal beberapa orang. Dengan tinggal beberapa orang itu, kita jalani perjalanan itu. Setelah sampai dalam perjalanan, di tengah-tengah hati kita ini ada sesuatu yang ada rasa kecemasan tiba-tiba. Perhatikan saudara, ada rasa kecemasan tiba-tiba, ada rasa kekhawatiran tiba-tiba, dan ada rasa ketakutan tiba-tiba. Akhirnya kami bertiga saling berpandang-pandangan. Lalu salah satu dari teman saya, ayo kita nyanyi. Tapi masih tidak enak. Ayo kita berdoa, masih ganjel. Akhirnya yang satu pulang, tinggal 2 orang. Dengan 2 orang ini dia berkata, mungkin aku dulu yang lebih pulang, kamu sendirian, tidak apa-apa. Tapi hati tidak enak. Nah, saudara, hidup manusia itu berbagai-bagai tantangan. Ketika kita tidak ada masalah, kita bisa enak aja berjalan dengan seiringnya waktu setiap hari. Tapi ketika kita punya masalah, pasti pikiran kita tidak tenang. Betul ya? Tidak tenang, galau, gelisah. Nah, seperti itulah keadaan saya waktu itu. Akhirnya saya bilang gini, ya sudah, saya pasrah aja. Saya tahu Tuhan punya rencana. Akhirnya yang 2 ini, saya dengan teman saya itu jalan. Begitu sampai di tengkongan, saudara, saya merasa ada sesuatu yang mengikuti kita. Tapi saya tidak berani ngomong. Cuma saya hanya memandang aja syarat. Tapi teman saya juga takut. Jadi sama tegangnya. Hingga akhirnya kita tidak memahami bagaimana kelanjutannya. Kita berdoa, Tuhan tak serang. Pasti dia juga berdoa. Saat saya sampai di tempat gang yang gelap, jadi itu kan tengkongan, terus kita masuk gang yang panjang sekali, kita berhenti. Dan kita tengok ke belakang tidak ada apa-apa. Akhirnya kita bilang, ya apa? Apa kita mau lewat gang ini atau kita mau jalan ke sana? Kalau ke sana lebih malam lagi karena berputar. Ya sudah, hati enaknya mana? Aku mending lewat sini. Ya udah. Begitu kita lewat ke seberang sini, saudara, hujan deras sekali. Hingga akhirnya kita, orang kasaran Yop ya, kita berhenti di suatu tempat yang kosong rumahnya, tidak dihuni orang. Dari situlah, saudara, saya tahu bahwa penguasa roh itu ada di mana-mana, ya. Jadi saudara jangan berpikir kalau rumah kosong itu pasti ono setane, gitu ya. Oh rumah kosong pasti ada gini. Itu urusan Tuhan. Kita anak Tuhan. Jadi saya mengalir aja. Akhirnya saya duduk. Saya merasa nggak nyaman. Karena saya lihat bayangan yang tadi itu awalnya di sini. Gitu. Akhirnya saya bilang, ya sudah, ya apa kalau kita jalan aja terus. Duh, tapi nanti kita hukum jalan. Akhirnya kita berdoa lagi. Saat berdoa, saudara, dengarkan baik-baik. Kalau kita punya iman, ya saudara, perhatikan, dan kita percaya bahwa persoalan hidup saudara yang saya alami tadi malam itu pasti Tuhan tahu, saya serahkan. Jadi saya pasrah. Begitu saya amin, tiba-tiba ada klakson berbunyi, ding ding. Saya tidak kenal orang itu. Hei, kamu ngapain di situ? Ayo cepat sini perempuan-perempuan, ngapain di situ? Nah akhirnya kita masuk. Karena berdua kita berani, sudah kita berdoa. Pak, bapak saya, oh saya ini bisa ngantar kamu. Ya nanti bukan dikasih uang bensin, oke. Kita jalan. Begitu kan bapak ini bilang, jangan pernah pergi ke rumah itu. Karena orang yang nempel di rumah itu tidak akan kembali. Hah? Maksudnya Pak? Ya nggak balik. Nah, terus hilang lah, Mbak, di mana? Itu kisah-kisahnya zaman dahulu. Ya ampun Pak, itu saudara. Jadi kadang kita ini terbawa arus dengan gosip, ya saudara.
Dengan keadaan apa yang kita alami sudah tegang, ditambahi dengan posisi kayak gitu. Jadi malah nggak pas, saudara. Jadi pikiran kita jadi kacau loh malam itu. Begitu kita serahkan pada Tuhan, kita percaya Tuhan sudah pimpin, akhirnya saya sampai di rumah masing-masing. Saya masuk rumah. Begitu saya masuk rumah, saudara, saya tahu bahwa kehidupan ini tidak nyata kalau dunia roh. Tapi saya merasa ada sesuatu. Hanya saya berdoa, Tuhan, kalau memang ini bukan dari Tuhan, penguasa roh tidak benar, Tuhan lepaskan. Saya tidak mau masuk rumah saya. Tutup dengan darah. Amin. Tapi saya diikuti, sudah. Saya merasa diikuti. Singkat cerita, saya sudah berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Terang Tuhan itu beserta kita. Dengarkan baik-baik. Jadi kuasa apapun persoalan, Tuhan pasti buka jalan. Hingga akhirnya begitu kita berdoa, menyembah, terang Allah itu bersinar. Dan saya melihat di bagian belakang, jadi ini lemari, itu ada jendela. Itu seperti ada sesuatu yang keluar. Bus. Dari situlah saya tahu Tuhan pasti ini penguasa yang tidak benar. Lega, sudah. Nah, jadi ini intinya kita bukan berkisah tentang setan, tapi Tuhan itu selalu menjagai anak-anaknya. Intinya seperti itu. Jadi 5 talenta itu menunjukkan bahwa dimanapun kamu berada, persoalan apapun kamu berada, dan apapun yang kamu alami, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Amin. Jadi kita tahu bahwa kita sadar kita memiliki 5 talenta, ini adalah bagian yang terbaik. Loh Bu, yang apa caranya Bu bisa tahu aku 5 talenta? Saya akan mendapat ayat nanti, ya. Ayat itu tujuannya kemana, ya. Nanti kita bisa tahu arahnya. Kalau saudara perhatikan firman Tuhan ini. Jadi kita kerja mati-matian. Dengarkan baik-baik. 5 talenta kita kerja mati-matian, pagi siang malam. Tapi kadang-kadang membuat kita sakit hati. Kita kerja pagi siang malam, kadang kita tidak mendapat upah yang sesuai. Kita kerja, kita mati-matian untuk keluarga, kadang tidak mendapat upah yang kita minta. Makanya 5 talenta ini adalah pergumulan untuk orang lain. Paham, saudara? Jadi 5 talenta ini adalah pergumulan kita untuk orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, saudara kita, mungkin juga adik kita, dan juga mungkin juga saudara kita yang jauh. Jadi ingat, 5 talenta ini adalah bagian yang terbaik. Jangan dimatikan. Paham, saudara? Dimatikan. Contohnya seperti apa? Kalau saya waktu itu tidak memakai Tuhan dan tidak berdoa, mungkin saya sudah lari terbilir-bilir, takut sendiri, betul enggak? Karena Tuhan beserta kita, saya lebih tenang dan teduh. Tuhan menjagai saya. Itu namanya saudara memelihara talenta saudara. Paham, saudara? Jadi talenta itu diberikan kepada kita supaya kita memelihara apapun persoalan saudara. Mungkin saudara dalam pergumulan belum terjawab, berarti talenta saudara terus dihidupkan. Seperti firman Tuhan Matius pasal 25 ayat 21 ini, bahwa aku ini sudah menghadap Engkau Tuhan, 5 talenta itu menjadi tambah 5 talenta lagi. Berarti dia bertumbuh. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau kita punya urapan Allah, kita harus bertumbuh, ya. Ini tahun baru Imlek. Saudara tahu bahwa tahun yang baru itu semuanya baru. Itu pikiran kita. Tapi bukan hanya tahunnya, bukan hanya tanggalnya, tapi hidup kita harus diperbarui. Amin. Kita keluar dari sini, saya punya pegang ayat ini untuk 1 tahun. Saya akan imani. Saya percaya pergumulan saya, Tuhan pasti buka jalan. Amin. Jadi kita harus imani sungguh-sungguh supaya saudara tidak sia-sia datang ke sini. Kenapa? Karena Tuhan bekerja atas hidupmu. Dan saudara tahu, ayat-ayat itu, saudara, saya doakan satu-satu. Jadi pada waktu saya masukkan, saya doa. Saya masukkan, saya doa. Makanya kita imani bahwa setiap ayat
ada kuasa karena imanmu berjalan. Amin. Jadi kita imani bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Di sini digambarkan di dalam Matius 25 ayat 21 ini adalah anggur. Ya. Kita ini tidak bisa hidup karena kita ini carang-carangnya. Ada satu nyanyi yang mengatakan, Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Ingat, pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta semua. Bergumlah Tuhan saudara. Ya, jadi Yesus pokok dan kitalah caranya itu adalah bukan kiasan, suatu kehidupan di mana kita ini carang yang tidak berguna. Tapi Tuhan berkata, "Norisi karena mau itu siapa? Masuk kamu dalam naunganku dan kamu tinggal di dalam kepak sayapku, masuk di dalam pimpinanku, masuk di dalam pokok anggur, kamu akan berbuah." Amin. Jadi kita ingat bahwa talenta 5 harus tetap berjuang. Ayo, siapa yang merasa, aduh berat ini, aduh aku tidak bisa, ingat talentamu 5 harus berjuang, ya, tetap berjuang. Amin. Kuatkan imanmu karena Tuhan beserta kita. Amin. Jadi yang bisa menilai siapa, Bu? Dirimu sendiri yang bisa menilai. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Hidupmu kayak apa? Bisa dilihat di situ, ya. Jadi kita tahu bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Lalu kita akan perhatikan ayat yang kedua, saudara. Di sini katakan di dalam kitab Matius, ya saudara, pasal 25 ayat yang ke-23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kenapa? Karena di sini digambarkan, di sini dia memiliki 2 talenta. Perhatikan di sini baik-baik, saudara. Saya akan bacakan 2 talenta yang Tuhan berikan kepadanya hingga berbuah. Lalu datanglah hamba yang menerima kedua, saudara. 2 talenta itu katanya, Tuhan, talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Berarti proses kehidupan 2 talenta ini, kalau dunia roh, saudara, itu adalah untuk kepribadianmu sendiri, ya saudara, untuk perjuanganmu, masa depanmu, proses hidupmu, itu talenta. 2 talenta itu roh dan jiwa menjadi satu bagian. Makanya kalau kita memiliki talenta itu, saudara, kita harus bisa menciptakan suasana bahagia bersama dengan keluarga kita, pekerjaan kita. Kenapa? Karena kita ini kepala yang bisa melihat kondisi di sekitar kita yang memprosesnya, kita yang mengadakan. Makanya di sini digambarkan tentang semua alam semesta, ada malaikat, ada orang-orang di sekitarnya, ya gambarnya. Yang Matius 25 ayat 23 itu menciptakan suasana kebahagiaan di tengah-tengah kita. Loh Bu, lah enak talenta 2 Bu daripada talenta 5. Semua talenta sama, ya, 2, 5 sama, ya. Kenapa? Karena semua talenta itu adalah pemberian dari Allah. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa hidup kita adalah milik Allah secara pribadi, ya saudara. Saya akan beri kesaksian tentang talenta, 2 talenta ini. Suatu hari, saudara, saya itu ditinggal oleh orang tua saya, ya. Saya itu penakut. Saya punya pembantu, sudah tua sekali, sakit-sakitan. Kemudian saya nggak tahu kok ada orang nangis-nangis. Ternyata
Itu pembantu itu sebelah rumah sudah. Jadi itu tonggoan gitu ya. Dia punya rumah di sebelah itu meninggal karena sudah sepuh, sudah tua. Saya takut sekali. Papa, mama nggak ada, adik-adik nggak ada, saya sendirian di rumah. Karena rasa takut itulah saya belajar untuk berdikari. Makan ya kan dari belakang sendiri, ambil sendiri, mandi di belakang sendiri. Jadi kita memberanikan diri. Kenapa? Karena kalau enggak kan enggak siapa apa saja. Mandi enggak, makan enggak, tetap aja kita takut-takut tetap jalan. Tapi saya percaya Tuhan itu beserta saya. Saya tahu tangan Tuhan itu memegang saya. Dan saya ingat di tempat sekolah minggu, kalau kamu ada takut anak-anak, lipat tanganmu, tutup mata, tunduk kepala. Nah itu saudara. Jadi saya ingat itu, saya tetap tutup mata, tunduk kepala, tapi tetap takut. Itu perasaan, memori. Nah itu saudara kata, kita itu hidup manusia itu punya memori, ya. Memori itulah yang menyeret kita untuk kita tidak memiliki dua talenta ini, supaya kita merasa takut dan kita tidak percaya Tuhan. Tapi karena saya yakin sungguh, saya takut dan gemetar, tetap saya berdoa dan saya tetap di depan pintu mengharap mama dan papa datang. Saya berdoa, terus berdoa, mana Tuhan, lindungi saya. Bukan mana papa, datang loh Tuhan. Itulah sulap saudara. Kita sering kan gitu ya, Tuhan berkatono nih, Tuhan berkatono. Tidak boleh saudara, kita harus bilang Tuhan tak serano, biar Tuhan yang tuntun, lindungi saya Tuhan, jaga saya sendirian. Karena kalau ada orang mati pasti saya takut. Saya itu penakut saudara aslinya. Dengan seiringnya waktu tengah malam jam 2 saudara, ada yang gedor-gedor ya. Wah saya langsung melompat. Wah pas ini papa dan mama. Begitu saya buka ternyata benar. Dengan rasa ketakutan itu saya bergumul. Nah, dua talenta ini adalah satu pergumulan. Hidup kita adalah pergumulan. Waktu jalan terus, umur berjalan terus. Dengan seiringnya waktu, yang tua rapuh, keadaan rapuh. Yang muda makin dewasa, harusnya seperti itu ya. Harusnya punya tanggung jawab masing-masing. Itu dua talenta. Kalau proses saudara seperti itu, berarti saudara harus berdikari dalam hidup saudara untuk percaya penuh pada Tuhan. Lebih lagi, kenapa? Karena tidak ada yang menuntun saudara, hanya Tuhan yang menjaga saudara dalam hidup saudara sehari-hari. Saat saya merasa sendiri saudara, saya tahu saya ingin bahagia. Semua orang di dunia ini ingin bahagia. Tapi dengan seiringnya waktu, pergumulan itu terus naik turun grafiknya. Dengan naik turun inilah saudara, kita tidak boleh ngedrop, turun. Tapi kita tetap percaya, Tuhan angkat saya, Tuhan angkat saya. Terus berjalan terus. Kenapa? Karena Tuhan tidak ingin kita jatuh, saudara. Akhirnya dengan seiringnya waktu juga saya sudah menjadi dewasa. Saya tahu firman, saya tahu puasa artinya apa. Saya sudah mengenal semua. Penyembahan, pujian, semua sudah saya lakukan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Suatu ketika iblis itu ingin supaya talenta ini tidak menjadi bagian kita. Dalam bahasa roh saudara, kita itu sering berdoa dalam bahasa roh. Ayo baca firman-Ku. Kita baca. Begitu kita baca saudara, ikut aku. Hanya kita masuk dalam doa, masuk dalam suatu tempat di mana saya bertemu yang namanya Ruth. Ya. Ruth itu dewasa sekali. Itu alam yang zaman dulu. Tuhan tunjukkan sesuatu. Kamu tahu perjuangan Ruth ini, walaupun dia sudah tidak bersuami, ya, tapi dia tegar, dia kuat imannya, dia berdoa, bergumul sepanjang hari. Nah, pada waktu itulah saya merasa lega, berarti Tuhan izinkan saya
untuk bertemu dengan Ruth supaya saya kuat. Setelah saya selesai menerima, dengarkan baik-baik, setelah saya selesai menerima itu tadi penglihatan tentang Ruth, semuanya ditunjukin kesetiaan Ruth sampai ketemu dengan Boaz, sampai dia hidup bahagia. Dari yang tadinya tidak punya apa-apa, saudara, dia hanya mengambil sisa-sisa gandum yang sudah dibuang, diambil, yang diberikan pada mertuanya. Tapi Ruth tetap setia. Nah, dari situlah saya merasa lega. Oh, berarti Tuhan itu masih memberi saya kebaikan. Ya, untung saya hidup bahagia bersama dengan orang tua. Itu yang saya pikirkan. Baru saya bilang begitu, saudara, tiba-tiba, saudara, adik saya itu teriak-teriak. Dia mimpi. Hanya saya bangunin dia. Loh, kenapa kamu? Lalu dia bilang, aku takut. Ada orang tinggi besar gini. Hanya kita berdoa. Begitu saat saya berdoa, Tuhan itu memberikan kepekaan. Jangan takut, aku menyertai kamu. Alam roh itu, saudara, ketika kita ini masuk di dalam alam roh, dalam perjalanan hidup kita itu bisa nyangkut penguasa roh yang tidak baik. Pada waktu saya masuk di dalam Ruth tadi itu, saudara, penguasa roh yang ada di sekitar itu kan ada juga. Saya masuk rohnya, tapi roh yang di luar itu masuk juga. Nah, adik saya itu tidak pernah berdoa, akhirnya ketransfer. Paham ya, saudara? Makanya mengapa Ayub selalu berdoa untuk anak-anaknya. Tuhan, lindungi anak-anakku walaupun dia suka diam-diaman, dia doakan. Itu tugas kita, saudara. Talenta kedua, berdoa untuk orang-orang yang kita cintai, yang jauh dari Tuhan. Jangan tertekan. Akhirnya saya tanya sama adik saya, kamu tadi doa apa enggak? Lah, aku capek, aku tidurain. Nah, itu, saudara. Jadi penguasa-penguasa roh itu tahu kelemahan kita. Saudara suka lihat video porno, saya suka lihat hal-hal yang tidak baik, setan tahu. Dan itu akan diseret, saudara, ke alamnya dia. Makanya saudara harus hati-hati. Demikian juga orang yang suka setir dengan melamun, itu juga masuk, saudara. Mari kita imani bahwa talenta dua ini adalah pribadi kita harus selalu punya lampu merah, kuning, hijau. Setatnya harus siaga. Bu, talenta 5 tadi apa enggak? Siaga, tapi untuk orang lain, berkorban. Tapi kalau talenta 2 untuk pribadi kita, mari kita belajar, saudara, dengan proses yang kita punyai ini. Walaupun kamu anak Tuhan, tetap aja iblis tahu kelemahan kita. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan tidak ingin kita lengah sedikit pun. Sekarang ini masa paceklik 2,5 tahun. Kita tidak bisa mengelak dari itu, saudara. Itu sudah terjadi di dunia. Bagaimana caranya untuk mengatasi paceklik 2,5 tahun ini? Kita harus memakai apa? Memakai kekuatan Tuhan. Setiap kali kita mendapat keuangan kita, saudara, tepuk tangan. Tuhan, ini uangmu. Tuhan pelihara paceklik 2,5 tahun ini. Aku tidak tahu. Tak serang. Selama saudara mempertanggungjawabkan keuangan saudara di hadapan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang pada saudara. Amin. Selama saudara memiliki tanggung jawab terhadap saudara sendiri, saudara sedaging, Tuhan juga tidak pernah berhutang pada saudara. Dia akan memberikan kebahagiaan, disediakan saudara, apapun. Jadi saudara jangan patah semangat. Kita tidak bisa menilai orang itu salah atau benar. Tapi kita harus tahu bahwa setiap orang tidak sempurna. Kita harus belajar untuk mengerti. Aku harus belajar. Aku dulu yang belajar, bukan orang itu.
Amin. Jadi kita jangan menilai orang itu gak benar, biarin. Kalau merasa terganggu, lipat tangan, tutup mata, doakan orang itu. Tapi kalau enggak, mengalir sudah. Karena jalan-jalannya Tuhan itu bukan jalan kita. Dan Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Saudara datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan. Saya selalu, setiap kali saya mau masuk dan saya doa, saya berkata, Tuhan, panggilan anak-anakmu. Datang, tanggal 23. Datang Tuhan, bicara Engkau. Karena saya tidak mampu. Tapi Tuhan selalu berkata apa? No, aku undang mereka. Kunitisi, kamu ingin bahagia. Aku pun juga ingin mereka bahagia. Sepanjang hari hidup bahagia itu enak, saudara. Nyaman, tenang, dan teduh. Walaupun kita ada banyak kekurangan. Mungkin ikatan di dalam hidup kita ini terikat dengan sesuatu. Tapi saat ikatan itu diserahkan pada pelataran Tuhan, Tuhan pasti ikut campur tangan. Dan saya percaya saudara datang ke sini karena Tuhan mencintai saudara. Amin. Saudara tidak sia-sia datang ke tempat ini karena Tuhan ingin kita menjadi anaknya yang benar. Ambil ini bagianmu. Aku berikan kamu talenta supaya kamu mengerti jalan-jalanku, supaya kamu mengenal jalan-jalan Tuhan di dalam hidupmu. Kondisi alam ini sudah tidak karuan, saudara. Saya akan beri kesaksian sebelum saya tutup firman Tuhan, saudara. Saya tahu bahwa waktu berjalan dengan cepat, tapi saya ingin saudara tahu bahwa perjalanan yang saya punyai dan kita punya itu bukanlah suatu kebetulan. Kemarin saya ada di suatu kota dan saya tahu bahwa saya sudah berdoa, ya. Dari awal saya belum beli tiket sampai saya pulang pun saya berdoa. Akhirnya saudara, saya tidak tahu kalau saya sudah naik ke pesawat, hujannya itu deras sekali. Hampir 1,5 jam ada di atas. Akhirnya saya merasa ada sedikit galau, bukan ketakutan. Ada apa nih? Yang saya lihat pramugarinya juga sepertinya gelisah. Pikiran jelek itu pasti ada. Wah, ini pasti entah apanya yang habis atau apa. Wah, terjadi sesuatu. Kok lama nggak turun-turun? Ternyata hujan deras di Surabaya, nggak bisa turun. Akhirnya saya berdoa. Saat saya berdoa, saudara, Tuhan singkapkan sesuatu penglihatan bahwa pesawat ini, saudara. Jadi ini pesawat, ya saudara. Ini pesawat. Di ekornya ini ada jaring-jaring. Jadi kayak jaring laba-laba, saudara. Ya, rajutan sampai menutup. Terus saya jadi kaget, saya tuh nggak ngerti, baru tahu ini Tuhan. Lalu saya menyembah Tuhan, saya nyanyi, ku mau cinta, ya semuanya apa aja yang saya buat, semuanya sampai lama nyanyi berkali-kali. Tetap rajutan itu kelihatan, tetap di situ kelihatan. Jadi saya melihat pesawatnya ini jalan, tapi ini rajutan itu tetap menutupinya. Akhirnya saya bilang gini, Tuhan, apa mau jatuh besar ini? Tapi kok tidak ada apa-apa. Baru saya bilang kok tidak ada apa-apa. Goyang, goyang. Wah, goyang pokoknya. Keras sekali goyangnya. Hanya saya berdoa, Tuhan, tak serahno hidupku. Tuhan mau berkehendak apa, tak serahno. Nah ini sudah. Kita ini kadang di saat ada badai, ada godaan, ada cobaan, ada tantangan, pikiran kita tuh panas, hati, pikiran panas, tidak bisa mikir, tidak punya beneran pada Tuhan. Jadi mikirnya kalau apa, ya apa, amrin selamat, ya apa, nah itu saja. Logika aja, kita itu terbawa arusnya, kondisi keadaan itu. Sebetulnya ketika kita tak serah Tuhan, tak serah sudah, pasrah sudah, baru Tuhan bertindak. Jangan lupa,
Jadi ketika kita bilang tak berserah Tuhan, tak serah, pasrah, angkat tangan, Tuhan baru bertindak. Kalau kita, aduh ini apa nih? Ini apa nih? Tidak bisa selesai. Begitu saya bilang, tak serah, pasrah, hidup mati dalam tangan Tuhan. Rajutan ini yang tadinya di ekor sobek saja, dia sobek sendiri. Jadi molor. Nah ini jalan terus, tapi di depan masih ada rajutannya. Loh, ini tahu apa enggak pilotnya? Ya nggak tahu, saya juga enggak tahu. Tapi menutupi. Jadi ini sobek semua, yang ini masih menutupi. Hanya saya bilang, Tuhan, sudah saya angkat tangan, saya berserah pada. Akhirnya halu sabar dulu, ini tidak bisa turun karena hujan deras di Surabaya. Tunggu mungkin 10 menit lagi, ditunggu 10 menit lebih saja. Tapi itu rajutan tetap dibuka terus. Hanya saya bilang gini, Tuhan, saya tidak tahu rajutan itu apa, saya tidak tahu, tapi Tuhan punya rencana. Tiba-tiba dibuka saja. Ini loh rajutannya, dari sini loh anakku. Ternyata pesawat, jadi gini, di dalam di udara dimanapun itu ada dunia roh, ya, ada kuasa-kuasa kita tidak kelihatan. Nah pesawat ini nyangkut di situ saudara, jadi nggak nempel, ya, menempel. Nah akhirnya menyeret beberapa, ya jadi rajutan roh, penguasa roh kasih. Nah akhirnya mengikuti kita. Nah terus saya harus bagaimana Tuhan? Sembah aku, muliakan. Nasi kenapa? Ketika kamu memuji aku, memuliakan aku, kuasaku yang bekerja. Oh, saya memuji Tuhan, tapi tidak nama Tuhan. Ya, sebentar jadi orang-orang lihat saya nanti. Saya berdoa, Tuhan tak sanggup nyanyi. Tanganku kejabah Tuhan, nyanyi. Saya nyanyi terus. Akhirnya lepas satu-satu. Nah, pada waktu lepas itu dia turun saya turun naik lagi, goyang lagi, turun lagi, goyang lagi. Tuhan, tak serah. Saya pasrah. Tuhan, saya pasrah. Nggak lama kemudian baru rodanya turun, baru saya lega, turun, saya di daratan. Itu sudah, itu kesaksian yang membuat saya kuat. Tuhan itu beserta kita. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan, saudara. Kemudian kita akan lihat ada satu gambar di sini. Talenta yang Tuhan titipkan pada kita adalah anugerah. Maka harus dikelola dengan baik, penuh tanggung jawab, dan dikembangkan, dipakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi jangan karpe dewek ya saudara. Aku bisa kok, tak usir saya tali. Saya tidak mau saudara, saya tidak mau. Tanya Tuhan dulu, boleh tidak ngusir roh itu? Tanya saudara. Mari kita sekarang itu berkomunikasi dengan Tuhan, belajar saudara, ya, belajar. Bangun pagi, Tuhan selamat pagi, saya mau ini Tuhan. Amin. Kita mau belajar untuk dekat pada Tuhan, supaya talenta yang kita terima itu adalah pemberian Allah, kita terima dengan hati yang lapang. Itulah firman Tuhan, saudara. Segala sesuatu yang kita punyai, hanya Tuhan punya rencana di atas hidup kita. Tapi Tuhan berkehendak atas langkah kita, supaya kita tahu bahwa kita patut memuji-muji Allah dalam segala perkara. Amin.